sini. Ini saya doain. Duduk kita ini depan. Takut jatuh kalau di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad الذي أرسلته رحمة للعالمين خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وأهلي. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat keberkahan di dalam umur. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada detik ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita berkumpul di kediaman daripada akhina Sahil apa Suhail? Sahil Abdullah beserta istrinya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada seorang insan termulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga ahlul baitnya Rasul, kepada para sahabatnya, kepada istrinya, kepada zuriyah keturunan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga menjadi bahagian daripada umat-umatnya Rasul yang insyaallah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita, Sayyidil Walid Fadilatul Ustadz Abuya Bapak Kiai Haji Dr. Andes Khatib Haris Mata'anallah bituli hayati wa katharallah ta'ala amthalu insyaallah amin. Mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Begitu pula kepada segenap keluarga besar beliau, anak-anak, putra-putri, cucu mantu beliau semuanya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada segenap keluarga besar beliau yang cukup agamis. Alhamdulillah. Begitu pula para asatid, para muallimin, para masyayikh, para orang-orang tua kita yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, rasa cinta saya kepada semua yang hadir. Begitu pula juga ada
mertua daripada akhina Sahil Abdullah juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para guru-guru kita semua ya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Tadi saya minta tolong, belum ada itu. Saya minta tolong difotoin. Ada nama-nama itunya enggak? Bukan foto saya kok, foto saya. Foto ininya. Nama-nama iniannya. Acara iniannya apa? Kalau foto saya sih udah nggak perlu lagi udah. Iya. Maksud saya iniannya apa namanya, ada iniannya. Enggak maksud saya ituan apa, ada yang undangan apa guru itu ya, apa? Kayaknya tadi ada itu. Yang ada di TV tadi itu. Jadi ada ituannya, acaranya juga, ada ininya juga. Ya. Oh ya. Jadi ada juga ya, di samping acara ruahan bersama sekaligus juga tasyakuran milad ya, yang kedua ya, daripada cucu beliau ya, Ananda Muhammad Zain Abdullah. Berarti kalau yang tahun kemarin itu milad yang pertama berarti ya. Ini Masya Allah, ini berarti istiqomah ya, beliau ini istiqomah ya. Saya jadi ingat ya hadis dari baginda Rasulullah SAW, kama qala Nabi SAW, ada salah satu sahabat minta dinasehatin sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuk. Ya Rasulullah, kata salah seorang sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islam, wasiatkanlah kepadaku tentang Islam, wasiat terpenting di dalam Islam untukku, bagiku. La as'alu anhu ahadan ghairuk, yang aku tidak perlu bertanya-tanya lagi selain daripadamu akan hal yang aku minta wasiat daripadamu. Jadi cukup udah denganmu aja udah. Itu sahabat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gal, maka baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang meminta wasiat kepadanya tersebut, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah di dalam dirimu, di dalam hatimu. Thumma istaqim, kemudian beristiqomahlah kalian, beristiqomahlah engkau di dalam hidup dan kehidupan, di dalam meniti kehidupan. Makanya saya ngelihat ya, saya ngelihat beliau Abuya
Sayyidil Walid Fadilatul Ustaz Bapak Kiai Haji Khatib Haris, beliau adalah merupakan seorang yang istiqamah. Wa huwa minal mustaqimin. Insyaallah fi ridaillahi rabbil alamin, insyaallah. Dilihat dari apa? Dilihat dari keluarganya. Dilihat dari anak-anaknya. Dilihat dari keluarga, ya, keluarga besarnya beliau. Begitu sangat agamis. Ini sebenarnya menjadi contoh dalam hidup dan kehidupan kita semua. Bagaimana seorang figur seorang ayah di dalam kehidupan keluarganya menjadikan dirinya menjadi tarbiyah, ahsanut tarbiyah, sebaik-baiknya pendidik. Ini boleh kita tiru dalam kehidupan keluarga kita semua. Karena kita butuh, ya, contoh-contoh di dalam kehidupan keluarga kita. Contoh pertama, qudwah wal uswah wa hiya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama adalah Rasul. Tapi contoh selanjutnya adalah orang-orang, ya, yang mereka meniru dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang juga kita contoh. Nah, ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah berkat istiqomah. Ya. Makanya disebutkan al-istiqamah darajatun biha wa kamalil umur wa tamamiha wa biwujudiha husulul khairat wa nizamuha. Al-istiqamah, istiqamah itu adalah merupakan darajatun, adalah merupakan derajat. Ya. Kita kan sering sebut-sebut kan istiqomah. Sering enggak? Sering kita. Sering kita dengar kan istiqomah itu. Betul enggak? Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita betul-betul mengerti, betul-betul tahu enggak makna istiqomah tersebut? Nah, makanya dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan nantinya, modal bekal kita tidak lain dan tidak bukan adalah istiqomah. Istiqomah. Ya, kita udah diingatkan bulan Rajab. Bulan Rajab udah lewat. Masuk Sya'ban. Sya'ban awal udah lewat. Pertengahan udah lewat. Sampai kita di penghujung Sya'ban sekarang. Diingetin dengan nisfu Sya'ban. Nah, tinggal masuk bulan suci Ramadan. Kalau seandainya dari awal kita udah istiqomah, fa insyaallah mudah-mudahan ke depannya bulan suci Ramadan kita mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau seandainya kita enggak istiqomah dari awal, maka sulit bagi kita semua untuk bisa istiqomah. Makanya istiqomah itu derajat kedudukan. Kamalil umur. Dengan istiqomah tersebut menjadi penyempurna dari segala macam jami'al umur, segala macam semua urusan yang ada. Modalnya istiqomah. Makanya lihat, ya, pedagang-pedagang yang mereka semua, ya, sekarang ini menjadi berhasil, menjadi orang-orang besar, ya, itu karena apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena istiqomahnya mereka. Betul nggak? Istiqomahnya mereka di dalam berikhtiar, istiqomahnya mereka di dalam berusaha, berniaga, ya. Dari kecil, ya, dari yang sederhana dan seterusnya sampai pada akhirnya Allah bukakan pintu padanya. Dengan berkat apa? Dengan berkat istiqomah.
Makanya itu derajat khususiyah indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang selain lainnya. Istiqamah darajatun biha kamalil umur, menjadi penyempurna segala macam urusan. Wabi wujudiha, dan dengan wujud sebab daripada keistiqomahan tersebut, husulul khairat, akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Jami'il khairat, kebaikan demi kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pintu kebaikan, abwabul khair. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita istiqomah, atau dalam istilahnya mudawamah. Istiqomah. Makanya al-istiqomah disebutkan al-istiqomah khairun min alf karamah. Keistiqomahan itu jauh lebih baik, jauh lebih afdal, jauh lebih utama min alf karamah, daripada 1000 karamah yang ada. Betul enggak? Ini kok udah aus aja saya. Air yang ini aja. HP saya nggak berani bawa pulang nih. Enggak, air yang biasa aja deh. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Baik. Jadi istiqamah itu, ya, khairun min alf karamah, lebih baik daripada 1000 karamah yang ada. Nah, makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan kita semua dari bulan Rajab sampai masuk bulan Sya'ban, sampai masuk bulan nantinya bulan suci Ramadan. Ini kita diingatkan ini. Masuk bulan Rajab, ingat bahwa akan datang bulan yang agung, bulan mulia. Enggak cukup bulan Rajab, masuk lagi bulan Sya'ban. Diingetin lagi bahwa sebentar lagi kita akan masuk bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang mulia. Enggak cukup lagi peringatan yang kedua, sampai peringatan yang ketiga. Kira-kira apa peringatan yang ketiga? Apa peringatan yang ketiga? Peringatan yang ketiga, peringatan yang ketiga adalah peringatan malam nisfu Sya'ban. Tuh, saya bongkar rahasianya. Itu peringatan yang ketiga itu. Peringatan yang terakhir. Diingetin. Supaya apa? Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita, agar jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita terlena. Dari bulan Rajab diingetin, masuk bulan Sya'ban diingetin, sampai nisfu Sya'ban. Udah 3 kali udah diingetin. Kalau masih nggak inget juga, kalau masih lalai juga, naudzubillah, rugi kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun wa raghima anfun wa raghima anfun man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Menyesal dan menyesal, merugi orang yang dapetin bulan suci Ramadan, akan tetapi dia punya dosa, kesalahan, kehilafannya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi dia, nyesal. Makanya
momen yang ada tersebut menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan sampai kita menyesal di akhirnya. Makanya ini menjadi pengingat bagi kita semua. Ya Allah, ini kita dikumpulin ini kan, ya kan, saling bersilaturahmi, saling bermuajahah, ya. Ya Allah, iya ya. Ini berarti sebentar lagi kita bakal masuk bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai udah yang kita yang kemarin Ramadan kemarin udah kita begitu-gitu aja, jangan sampai tahun ini begitu-gitu juga. Ya. Kalau seandainya pun misalnya bulan Rajab yang kemarin ini kita udah lewatin begitu aja, jangan sampai bulan Ramadan ini kita pun juga masih begitu-gitu aja. Makanya mudah-mudahan ya peringatan-peringatan tersebut itu menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Ya. Makanya al-ajr biqadri ta'ab. Al-ajr biqadri masyaqqah. Kalau kita lihat bagaimana didikan daripada ya orang tua kita Sayyidul Walid, Fadil Ustadz Kiai Haji Hatib Haris dalam mendidik anak-anaknya, ini bukan perkara yang mudah. Ada hampir 10 anak-anaknya beliau. Betul ya? 10 ya? Oh, ada yang meninggal ya? Ada yang meninggal 2. Jadi semuanya 7 ya? Ya. Hah? Iya, betul. Ya, jadi ada yang meninggal 2, ya, yang tersisa 7. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang gampang. Istiqomahnya. Ya. Coba kalau diperiksa aja dari nama-namanya aja, itu nama-nama yang luar biasa. Ya, nama-nama yang penuh dengan doa. Iya, dari ayahnya kepada anak-anaknya. Betul enggak? Nama-namanya nama-nama yang Masya Allah. Ya. Ya, banyak ya nama-nama ini aja ya. Ustaz ya? Siapa aja? Nafis Sofiullah. Iya. Nafis. Ya, kalau dalam bahasa Arab syai'un nafis. Ya, nafis itu artinya sesuatu yang berharga indallah. Sesuatu yang bernilai. Syai'un nafis. Ya. Suatu yang memiliki kadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu salah satu contoh nama-namanya ya. Ya. Banyak. Iya. Mudah-mudahan ya nama-nama yang lainnya semua sesuai dengan yang didoakan oleh ayahnya, ya. Karena dalam nama itu kan ada doa. Ya. Dalam nama itu ada doa. Ya. Jadi makanya saya panggil beliau ini, saya panggil Abah. Ya. Karena saya anggap beliau ini ya sama, ya saya anggap sama seperti abah saya sendiri. Betul enggak? Betul enggak? Karena saya ngelihat bagaimana cara mendidiknya beliau kepada anak-anaknya sama seperti cara mendidiknya beliau seperti ayah saya mendidik saya. Makanya saya panggil beliau Abah. Ya. Jadi ya saya teringat ya kebayang jadi bagaimana cara mendidiknya beliau itu kepada anak-anaknya. Makanya alhamdulillah semua anak-anaknya menjadi anak-anak yang salehin insyaallah, mudah-mudahan ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya minta juga
ya kepada anak-anaknya, ya kalaupun seandainya nanti ya ketika ya orang tua kita makin dalam usia senja, makin dalam usia sepuh, maka nilai pahlanya kita di dalam berbaktinya kita kepada orang tua makin besar indallah. Betul enggak? Betul enggak? Makin kita sabar mengurusi orang tua kita, makin besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ya kata baginda Rasulullah SAW, raghima anfun wa raghima anfun wa raghima anfun man adraka abawaihil kibar indahu au ahaluhuma walam yudkhilahul jannah. Makanya merugi, menyesal orang yang dia dapati orang tuanya dalam usia senjanya, akan tetapi enggak menjadikan dirinya tersebut untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi dia, nyesel. Saya bongkar rahasia, mau enggak? Mau enggak saya bongkar rahasia? Ada berapa banyak anak-anak yang berhasil ya ketika menghadapi orang tuanya di masa mudanya dia, akan tetapi begitu banyak anak-anaknya yang gagal ketika menghadapi orang tuanya di usia senja. Betul enggak? Betul enggak? Nah, ini yang jadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Ada berapa banyak ya mereka semua ya selama berpuluh-puluh tahun mereka berhasil, akan tapi di akhirnya di ujian penentuan di akhirnya dia tidak berhasil. Karena kenapa? Karena udah nggak ada lagi sifat kesabaran dalam diri, dalam hatinya. Makanya orang mau jadi sabar itu gampang. Mau nggak saya kasih resep? Mau nggak saya kasih resep? Gimana Habib, saya ini orangnya kok nggak sabaran, saya ini orangnya kok gerasa gerusu gitu, pembawaan saya nggak tenang segala macam. Iya, karena kenapa? Karena kamu nggak duduk dengan orang-orang yang punya jiwa sabar. Betul nggak? Karena kenapa? Karena kamu nggak biasakan duduk kepada orang-orang yang salihin, orang-orang yang dia punya sifat kesabaran dalam diri, dalam hatinya. Sama ketika orang itu yang dia sulit berat duduk dengan orang-orang soleh, makanya susah dirinya menjadi orang-orang yang soleh. Betul nggak? Saya bisa sabar begini karena kenapa? Karena saya banyak duduk dengan guru-guru saya. Saya ambil sifat kesabaran dari guru-guru saya. Makanya Habib kalau alaidrus biasanya agak gimana gitu. Kok Habib kayaknya pembawaannya tenang aja. Iya, sampai orang nggak percaya saya alaidrus. Iya, karena kalau alaidrus biasanya ini. Saya bilang, saya banyak duduk, saya banyak ambil sifat sabar dari guru-guru saya. Karena saya punya guru-guru itu Masya Allah. Ya. Mereka semua ya insya Allah mudah-mudahan mendapatkan sir dari guru-guru mereka semua juga. Ya. Yang sambung menyambung sanad keilmuannya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau duduk saya belajar, ya saya nggak pernah ya meninggalkan tempat saya belajar kecuali kalau guru saya udah meninggalkan tempat. Itu yang saya lazimkan. Ya. Dan kalau seandainya guru saya itu ya berbicara ya atau ada yang diomongkan dan segala macam, maka saya tunggu ya apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya,
ya yang ingin diperintah kepada saya tunggu sampai selesai. Dan saya lihat pribadi-pribadi mereka tersebut dalam hatinya itu begitu luar biasa. Saya hampir 38 tahun, alhamdulillah, saya belum pernah saya melawan kedua orang tua saya. Betul nggak? Ada berapa banyak anak-anak kita yang begitu mudah, begitu gampang dia melawan orang tuanya. Karena kenapa? Karena bergaulnya mereka bukan dengan orang-orang yang sabar, bukan dengan orang-orang yang salihin. Iya. Makanya pergerakan anak-anak kita ini begitu masif di dalam melawan orang tuanya. Karena kenapa? Karena dia orang nggak betah duduk dengan kita. Betul nggak? Nggak dibiasakan. Ya. Innal qarina bil muqrani yaktadi. Ya. Makanya seseorang itu tergantung kepada siapa dia duduk. Kalau dia duduk sama penjahat, ujung-ujungnya dia bakal jadi orang jahat. Kalau dia duduk sama orang-orang yang baik, insya Allah dia bakal terbawa kebaikannya. La tashabil kaslana fi halatihi wa kam min salihin bi fasadil akhara yafsudu. Makanya itu semua tergantung. Bagaimana kita duduk kepada siapa yang kita duduk. Ya, kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, insya Allah kita kedapatan wanginya. Betul nggak? Kalau kita duduk dengan orang-orang yang begajulan segala macam, ya insya Allah kita kebawa juga. Ya. Jadi itu yang saya pesankan dari antum semua. Makanya sekarang ada istilah toxic people. Betul nggak? Toxic people. Apa artinya? Manusia yang tidak mempengaruhi baik kepada orang lain. Dan ini bergentayangan di mana-mana. Toxic people. Jadi dia anggap kalau ada orang yang ramah kepada orang lain, itu suatu sifat yang lebay. Coba bayangkan itu. Sifat ramah kepada orang lain itu dianggap suatu hal yang lebay. Udah gak relevan, udah gak zamannya. Iya, kayak saya ini ramah kepada orang, itu gak dianggap. Betul gak? Itu toxic people itu masif sekarang di mana-mana. Jadi ramah itu nggak perlu. Padahal bagaimana Islam mengajarkan kepada kita semua, ya kan? Akhlakul karimah pada kita semua, ya kan? Tapi itu semua ingin berusaha untuk dihilangkan. Ya. Makanya banyak orang-orang tua, ya guru-guru saya itu, saya banyak ngopenin mereka semua. Ya. Karena kenapa? Karena nggak semua murid, nggak semua murid itu siap ngopenin gurunya. Nggak semua dari murid itu, dalam satu kelas itu dia bisa ngopenin gurunya, dia bisa nemenin gurunya. Makanya mujamalah, mujamalah ini penting dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gimana kepada semua sahabat-sahabatnya.
Ya. Semua sahabat-sahabatnya itu diopenin sama Rasul. Ya, makanya semuanya itu merasa kehilangan yang luar biasa. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi kita, ya, apalagi saya, ya, amal kita ini mungkin nggak ada apa-apanya. Ibadah kita sedikit. Ya, apa yang mau kita bawa? Ya. Bukan amal-amal ibadah, bukan. Udkhulul jannah birahmati. Semua kalian masuk surga bukan karena ibadahmu, bukan. Karena kenapa? Karena sebab rahmatku kalian semua masuk surga. Jadi jangan membanggakan ibadah. Oh, saya sholat, saya berpuasa, saya zakat, ini itu segala macam. La. Udkhulul jannata birahmati. Semua kalian masuk surga itu karena sebab rahmat daripadaku. Atadruna manal muflis? Tahu kalian semua orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang menyesal nantinya. Mereka semua ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa safakad dama hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata Nabi, orang yang pailit, orang yang rugi, orang yang bangkrut nantinya, dia datang di hari kiamat di hadapan Allah, dia banggain dirinya dengan ibadahnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Dia datang di hadapan Allah, ya Allah, ini sholatku, ini ibadahku, ini zakatku, ini sedekahku, ini semua ibadah. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dia datang kepada Allah, dia banggain ibadah-ibadahnya, akan tetapi di samping itu pula dia merendahkan orang. Dia ribahin orang, dia ngomongin orang, dia kucilin orang, dia nyakitin hati orang, dia ambil haknya orang. Dia hilangkan kehormatannya orang, kemuliaannya orang. Dia anggap orang kecil, dia anggap dirinya lebih baik. Maka itu semua menjadi sia-sia. Betul enggak? Ini bukan saya yang bicara. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saya yang bicara. Makanya ini ada kesempatan bagi kita semua, ya, masuk bulan suci Ramadan. Jangan cuma puasa doang, jangan. Kalau puasa doang, malam yada qaulaz zur wal amila bih, falaysa lillah alaihi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Kalau cuma puasa doang, berapa banyak orang puasa dia enggak dapat apa-apa. Akan tetapi di samping itu pula adalah bagaimana dia bisa mempuasakan dirinya dia, jasmani dan rohaninya dia, jiwa raganya dia. Ya. Kalau dia puasa tapi dalam dirinya, dalam hatinya, tuh lihat tuh, si itu nggak puasa tuh, mendingan saya. Itu udah calon penghuni neraka tuh. Dalam hatinya itu begitu. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Bukan diingetin, ya akhi, yuk sama-sama yuk kita puasa, ya kan? Ini enggak, malah di ngomongin kesana kemari tuh anaknya Pak Haji Burhan tuh nggak pernah tuh puasa, liatin aja tuh begitu. Bukan dinasehatin, bukan diajak, malah bikin tambah dosa kita, malah ngilangin pahala puasanya kita. Betul nggak? Mudah-mudahan nggak ada yang namanya Haji Burhan di sini. Ada nggak Haji Burhan di sini? Nggak ada. Bagus, nggak ada.
Kalau enggak saya berdosa sama Haji Burhan. Iya, contoh misal aja. Yang terakhir, man kathura kalamuhu fakathura khata'uhu. Yang terakhir, barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya ntar. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf ya, yang sebesar-besarnya memasuki bulan suci Ramadan. Kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya atas nama pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya juga di antara kita semua juga semuanya diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita masuk bulan suci Ramadan ini dalam keadaan bersih dan suci insya Allah. Nah, tadi ada musafahah yang ditekankan itu, maka saya minta Yasir ini ya baca solawat sambil musafahah ya, setiap dari kita semua ya. Jadi kita nggak apa-apa, saya minta tolong kita salaman ya, nggak apa-apa ya. Jadi salaman. Nah, nanti putra-putra ya dari Fadilatul Ustadz Kiai Haji Khatib Haris juga nanti bermusafahah juga, bersalam-salaman juga ya. Jadi semuanya ya sambil diselingi dengan sholawat ya oleh akhina Yasir ya. Kalau ibu-ibu mau dari jauh aja, ibu-ibu dari jauh aja ya, gitu aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, akhina Yasir wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Jadi nanti kita di sini aja ya Ustaz ya. Kita di sini aja ya. مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر قيامي مرحبا يا قادم الآن أنت دي غاية مرامي بقدومك ينجنيران ويزول الاهتمام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان
شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, untuk doa penutup itu oleh Habibana Al-Habib Luqman bin Ali Al-Idus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqa 'alaihan nahya wa 'alaihan namut wa 'alaiha wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi salawatullah wassalamu alaihi akhir aja wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal seha wa abwabal seha wa abwabal seha wa abwabal salama wa abwabal jannah Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Kabul. Demikianlah pembacaan doa sudah dibacakan, maka usailah acara kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan pembacaan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya atas nama pembawa acara minta maaf apabila ada kekurangan-kekurangan baik dari segi perkataan maupun yang lain-lainnya. Untuk para jamaah, untuk sahibul bait sudah menyediakan santapan jasmani. Dimohon untuk jamaah tidak pulang terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirillah ya Ramadan, sirillah ya Ramadan, sirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, sirillah ya Ramadan, sirillah ya Ramadan, sirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran.